Pemirsa, bergabungnya Partai Nasdem dan PKB di koalisi Prabowo Gibran dinilai sebagai kalangan dapat mengurangi jatah kursi menteri partai pengusung utamanya yang pertama kali mendukung kedua pasangan ini atau sepasang ini pemirsa, yakni ada Gerindra, Golkar, PAN dan juga Demokrat. Namun sinyal kuat yang disampaikan Nasdem dan PKB di pemerintahan tentu ada nilai tawar yang akan didapatkan kedua partai tersebut. Lantas bagaimana pembagian jatah kursi kabinet Prabowo Gibran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, nanti juga akan bergabung bersama kami Waketum PKB Jazilul Fawait, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, mungkin sebelum kita fokus soal pembagian kue kekuasaan, kita ingin tanya dulu suasana kebatinan dari Partai Gerindra selaku partai pengusung Pak Prabowo Gibran di Pilpres. Sempat ada kekhawatiran nggak sih dengan bergabungnya teman-teman Nasdem dan juga PKB ke koalisi? Oh, yang Gina ya. Jadi Gina Tisa, Mr. Burhan, pengawat politik nomor 1 di Indonesia. Jadi gini, dari awal, sejak masa kampanye kan Pak Prabowo sudah menyampaikan dua hal ya. Ini perlu saya ulang supaya publik ingat. Yang pertama, beliau selalu menyampaikan bahwa saat syarat Indonesia menjadi negara maju adalah elitnya harus rukun dan guyup, harus bersatu. Itu satu. Yang kedua, beliau juga berkali-kali menyampaikan bahwa kalau seandainya Allah mentakdirkan beliau menjadi Presiden RI ke-8 dan mandat rakyat diberikan kepada beliau, beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama bergotong royong dengan beliau bersama Mas Gibran untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Itu sudah disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali di berbagai kesempatan dalam 6 bulan terakhir ini. Oke, tapi ada kekhawatiran nggak, Bang Andre, dengan bergabungnya teman-teman PKB dan Nasdem? Gimana? Ada kekhawatiran nggak dari Partai Gerindra dengan bergabungnya teman-teman PKB dan Nasdem ini ke koalisi? Tentu tidak ada kekhawatiran. Karena memang setelah 14 Februari, ya, pimpinan Partai Gerindra berkomunikasi dengan seluruh partai-partai yang ada. Baik partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun partai yang ada di 01 dan 03. Komunikasi itu dijalankan oleh pimpinan Partai Gerindra yang dimotori oleh tentu Ketua Harian kami Bang Sufmi Dasko dan Sekjen Ahmad Muzani ya. Berkomunikasi dengan petinggi-petinggi partai yang ada di 01 dan 03. Memang tidak terekspos karena belum ada keputusan MK dan belum adanya penetapan dari KPU. Nah, setelah penetapan tentu komunikasi di belakang panggung itu berakhir dengan komunikasi di depan panggung, gitu loh. Nah, itu yang terlihat bahwa alhamdulillah kita sangat senang loh, bukannya kita khawatir. Kami bersyukur alhamdulillah bahwa seluruh pimpinan partai politik, tokoh-tokoh politik di Indonesia ini punya jiwa negarawan. Ya, setelah berkompetisi, setelah keras, saatnya kita bersatu, bergandengan tangan, bergotong royong membangun Indonesia. Dan alhamdulillah kan Pak Prabowo sudah menyampaikan setelah putusan MK bahwa beliau ingin membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Nah, tapi dengar nggak Bang Andre Rosiade, di luar itu kan kita mendengar bahwa sudah 75% loh kursi DPR mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tapi begini Bang, Gimana? Kita tahu bahwa yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bukan cuma dari Gerindra, ada partai lain juga yang mendukung, ada Demokrat, kemudian Golkar, kemudian juga ada partai yang lain lah gitu yang kita bilang memberikan dukungan dari awal. Tapi kemudian tampaknya ada dua nih yang mau masuk, ada Nasdem dan juga PKB. Ini bagaimana suasana ketika berbincang mungkin dengan lintas partai, antar partai, ketika dua partai ini masuk dan tentu kalau masuk mungkin kita berpikirnya masuk tentu akan mendapatkan jatah kursi menteri. Tadi kan Bang Doli, Wakil Ketua Umum Golkar sudah memberikan clue itu yang jelas dan terang-benerang. Di VT yang ditayangkan sebelum kita dialog kan Bang Doli sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo sudah punya komunikasi dengan seluruh ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Yang kedua kan sudah punya rumusannya yang sudah disepakati. Jadi tidak ada yang terganggu. Tidak ada yang khawatir satupun karena kita meyakini bahwa Koalisi Indonesia Maju ini harus menciptakan pemerintahan yang efektif dan kuat
sehingga janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa segera dieksekusi. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mengusung tema keberlanjutan. Jadi tanggal 20 Oktober 2024 Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, otomatis beliau berdua akan bekerja tancap gas melanjutkan apa yang telah baik di zaman Pak Jokowi dan menambah nanti dengan program-program tambahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tidak ada penyesuaian, kita tancap gas, dan untuk itu pemerintah ini harus kuat dan efektif, gitu loh. Oke. Baik, sekarang kita jadi sudah. Jangan berlebihan khawatirnya. Kita tahan gitu dulu, kita Karena tahan di dulu. Koalisi Indonesia Maju biasa-biasa saja. Oke. Gitu. Kita tahan dulu Bang Andre. Saat ini kita sudah bergabung dengan Bang Zazilul Fawait selaku Waketum PKB. Bang, ini sudah yakin 100% bahwa PKB akan mendukung Prabowo Gibran di pemerintahan berikutnya. Kalau memanglah demikian seperti yang diinformasikan di luar, apa kemudian yang diharapkan oleh PKB dan apa yang ditawarkan PKB untuk pemerintahan yang baru nanti? Pertama, PKB bersyukur proses demokrasi pemilu berjalan secara aman, lancar, dan semuanya harus berdasar pada konstitusi. Tidak mau-maunya partai atau orang per orang, tapi konstitusi. Nah, ketika aturan dan konstitusi sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo melalui KPU dengan proses MK dan semuanya, maka selesailah pemilu dan PKB tentu ingin mentradisikan setelah pemilu kondisi kembali sejuk. Dan itu dibuktikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selepas ketetapan KPU diterima, baik diterima Pak Prabowo sebagai pemenang atau yang lain sebagai yang kalah. Pak Anies, Pak Muhaimin juga hadir di situ, semua diterima. Itu artinya demokrasi itu harus taat dan patuh pada konstitusi. Dan alhamdulillah dari proses kemarin, menurut saya apa yang dilakukan oleh PKB dan Gus Muhaimin, kita ini pemenang, tapi nggak lengkap, kira-kira begitu. Di Pileg, suara PKB alhamdulillah naik drastis, namun memang di Pilpres kita belum berhasil. Jadi selalu begitulah di dalam proses demokrasi. Oleh sebab itu, tahapan ini sudah selesai dan hari ini kita masuk pada era baru, kerja-kerja baru, dan sudah ditetapkan presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, Pak Zazilul, pertanyaannya, baik, maaf, saya potong Pak Zazilul. Pertanyaannya tadi belum terjawab. Dengan nanti misalkan PKB bergabung kepada pemerintahan yang baru, apa yang diharapkan dari PKB? Karena kalau bicara soal dukung-mendukung, ini kan kita melihat ada transaksi, mungkin di situ transaksi politik, ada yang diharapkan, ada saling menguntungkan satu sama lain. Apa yang diharapkan PKB? Kursi menteri kah, dapat 2 atau 3 menteri kah, atau bagaimana harapannya? Dari awal harapan PKB sama dengan Gerindra. Dari awal, kami kan juga pernah berkomunikasi sebelumnya bersama sahabat saya Pak Andre, dan kemudian terjadi fakta integritas di Sentul. Sama tujuan PKB adalah untuk rakyat, bukan untuk cari menteri, tidak. Bukan juga untuk cari presiden dan wakil presiden, bukan itu. Tujuan utama adalah rakyat, bahwa ikhtiar ini belum berhasil. Itu di dalam politik biasa, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di dalam demokrasi, maka yang kalah ikut yang menang. Jadi sebenarnya itu konsep demokrasi itu seperti itu. Namun kalau ditanya apakah ini koalisi atau bersama pemerintah atau di luar pemerintah, tentu mbok ya sabar dulu, kita lihat tahapannya. Hari ini Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Nanti 20 Oktober Pak Prabowo adalah presiden sekaligus kepala negara yang resmi, yang memiliki mandat Gus Jazil, untuk mengangkat menteri. Nah, di situ artinya PKB belum bersikap ya, apakah akan oposisi atau bergabung ke pemerintah? Nanti kita akan coba dalami lagi bagaimana
peta kekuatan dan juga pembagian komposisi ya dari kue kekuasaan ini. Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.